Dalam keseharian hidup, terkadang kami menganggap remeh jasa-jasa kegawat daruratan, terutama jika kita menjalani hidup dengan sehat dan waspada. Namun, melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan waspada dan aman bukan berarti kita dibebaskan dari segala kemungkinan kecelakaan, bencana, dan mara bahaya lainnya. Di video ini, saya akan berkunjung ke markas PK3D Dinas Kesehatan Jakarta. Sebelum kita ikut terjun lapangan bersama para petugas PK3D, mari kita simak sedikit sejarah tentang PK3D. Apabila kita membicarakan tentang kegawat daruratan pra rumah sakit, maka kita tidak akan lepas dari sejarah. Pelayanan kegawat darurat pra rumah sakit pertama kali didirikan oleh Perhimpunan Dokter Ikatan Ahli Bedah Indonesia atau biasa disebut dengan IKABI pada tahun 1973 yang bernama AGD atau Ambulan Gawat Darurat 118 yang mempunyai misi untuk menurunkan angka kematian dengan memberikan layanan pra rumah sakit, gawat darurat sehari-hari, korban massal dan bencana. Berjalan dengan waktu, Yayasan AGD Ambulan Gawat Darurat 118 bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta memberikan pelayanan pra rumah sakit gawat darurat sehari-hari, korban massal dan bencana. Maka selanjutnya sesuai dengan perkembangan, pada tahun 2006 masa pinjam pakai antara Yayasan Ambulan Gawat Darurat 118 dengan Pemda DKI Jakarta selesai. Maka berdirilah Ambulan Darurat Dinas Kesehatan. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 159 tahun 2019 itu tentang pembentukan organisasi tata kerja unit pelayanan AGD Dinkes DKI Jakarta sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan kegawat daruratan umum dan bencana khususnya di DKI Jakarta serta pelayanan kediklatan kegawat daruratan. Jadi PK3D sebelum menjadi ke PK3D yaitu AGD Dinkes DKI Jakarta. Jadi melakukan pelayanan pada kegawat daruratan sehari-hari dan bencana. Setiap detik dalam keadaan darurat sangat krusial, dan para penanganan keadaan tersebut pasti harus dilatih hingga mereka bisa membuat kedaruratan menjadi ketenangan. Dalam segmen ini, kami akan mencari tahu tentang pelatihan yang diberi pada masyarakat dan petugas PK3D. Sebenarnya apa yang kita ajarkan itu umum sih ya, dan basic. Basic ini sebenarnya bisa juga diajarkan oleh orang awam, artinya non medis, bisa juga diajarkan oleh medis karena standarnya sama. Contohnya penanganan pada kasus jantung itu bantuan hidup dasar itu kan sama. Kemudian untuk penanganan luka dan patah tulang hampir sama. Hanya mungkin penanganannya lebih detail. Kalau untuk yang medis ya, khususnya pegawai PK3D ataupun pegawai yang lain dengan ya basicnya medis, tentunya kalau untuk kasus trauma atau kasus luka perdarahan itu lebih detail. Dia harus memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau untuk awam itu ya simpel aja, misalkan sesek ya mungkin dilonggarkan seluruh pakaiannya gitu kan, kemudian diposisikan setengah duduk. Justru kekhawatiran itu muncul apabila kita tidak mengajarkan. Kalau kita mengajarkan, otomatis kita berikan bagaimana sih alur tahap-tahap kita melakukan penanganan sehingga masyarakat awam itu lebih aman. Ya, contohnya misalkan kalau ada kejadian kan otomatis ya alur pertamanya seperti apa? Misalkan aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kemudian cek respon ya, kemudian minta bantuan, kira-kira seperti itu. Nah kalau misalkan kita nggak ajarkan, takutnya dia nggak minta bantuan. Nah minta bantuan ini sebenarnya kan harus ada lebih dari satu orang untuk melakukan penanganan, sehingga itu menjadi saksi lah ketika mungkin ada tanggung gugat atau tuntutan dari keluarga korban gitu. Dia mau menolong tapi keluarga korban misalkan salah paham, dikiranya loh gara-gara dia nih meninggal, padahal dia yang menolong. Nah kalau ada saksi yang tadi call for help tadi ya, minta tolong itu, ya otomatis saksinya tadi ya bisa menjelaskan gitu bahwa dia ini adalah penolong, first aid responder, atau mungkin dia sebagai seorang perawat, dokter, kira-kira seperti itu. Jadi kekhawatiran itu muncul justru kalau kita tidak ajarkan.
Pengetahuan medis tidak cukup untuk menangani kedaruratan. Yang pasti, petugas juga harus tahu di mana kedaruratan itu terjadi. Command Center ini menjadi pusat operasional yang memantau kejadian darurat di Jakarta sehingga membantu petugas menuju ke TKP secepatnya. Untuk rata-rata panggilan yang masuk ke Command Center Ambulans di PK3D itu sehari sekitar 250 panggilan rata-ratanya ya per 24 jam seperti itu. Jadi kalau untuk 1 bulan kita mungkin bisa di angka di atas 1.000 sih seperti itu. Ya itu baru untuk panggilan melalui 119 ya. Kalau untuk WhatsApp saja kita di 1 bulan itu sekitar 2.000 untuk pesan yang masuk. Untuk respon di Command Center sendiri, kita untuk waktu handling penanganan masyarakat, panggilan masyarakat itu di kurang lebih 3-4 menit. Nah, untuk respon time-nya sampai di TKP itu kurang lebih 30 menit untuk layanan ambulans gawat darurat ya. Itu dengan kondisi kemacetan di Jakarta juga ya? Iya. Kita usahakan 30 menit sudah sampai di TKP untuk layanan gawat darurat. Ya itu harus kita maklumi ya, karena dengan kondisi gawat darurat keluarga pasti panik saat menghubungi 119. Tapi dengan petugas kita yang sudah berlatih, pastinya mereka akan sabar untuk melayani warga DKI Jakarta. Ini banyak sekali layarnya, ini apa aja sih informasi yang ditampilkan? Oh ya, ini pertama ini dashboard kita Masehan gitu. Jadi kita bisa melihat titik-titik unit ambulans, titik-titik pos ambulans, titik-titik fasilitas kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Kita bisa lihat dari sini. Nah, kalau untuk yang layar yang sebelah ini adalah terkait panggilan 119-nya gitu. Jadi berapa jumlah panggilan, berapa jumlah yang terangkat dan tidak terangkat semuanya ada di sini. Gitu. Nah, ini untuk monitoring di setiap wilayahnya. Jadi untuk petugas pun kita bagi-bagi setiap satu wilayah kota di DKI Jakarta itu petugasnya ada sendiri gitu. Jadi nggak campur. Jadi semuanya sudah termonitoring oleh petugas itu. Dari keputusan penting yang diambil dari CCA, perhatian kini beralih ke ambulans yang digunakan. Kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan medis yang terkini dan canggih mampu menolong banyak orang. Nah, ini kita berada di dalam ambulans PK3D ya. Ini jenis ambulans apa nih? Oke, yang kita pakai sekarang jenis ambulan Advan. Ya, kebetulan ini unit VIP dari PK3D-nya. Ya, kalau di ambulan Advan, alat-alatnya itu lengkap sekali. Ada monitor di sini, ada ventilator, ada AED, terus ada juga untuk monitornya, infus pump, cheering pump, itu ada semua. Untuk ventilator biasa digunakan untuk pasien-pasien yang membutuhkan bantuan nafas. Biasanya dia nafasnya tidak bisa bernapas dengan sendiri, ini alat bantunya menggunakan ventilator. Untuk AED biasa digunakan untuk pasien-pasien atau korban yang henti napas di jantung. Ya, itu bisa digunakan oleh medis ataupun non medis. Dan non medis wajib juga bisa menggunakan AED. Untuk monitor biasanya pasien-pasien kasus-kasus jantung. Ya, bisa monitor dipasang, elektrodanya dipasang, di situ akan terlihat gambaran atau irama jantungnya di situ. Biar bisa monitor juga sepanjang perjalanan kita ke rumah sakit. Korban masuk ke ambulan atau pasien masuk ke ambulan, selalu kita evaluasi atau kita monitor keadaan korbannya. Yang pertama adalah tanda-tanda vitalnya dulu, seperti nadinya, tekanan darahnya, suhunya, saturasi oksigen, kita cek semua. Selanjutnya adalah apa yang sudah kita lakukan tindakan, itu juga kita evaluasi. Contohnya seperti kita infus, kita lihat di situ aliran infusnya lancar atau tidak, terlalu cepat atau tidak. Kita disesuaikan lagi, selalu kita monitor. Kalau ada perdarahan, kita cek selalu perdarahannya, masih rembes atau tidak, masih keluar atau tidak. Kalau masih rembes kita tangani, ya kita hentikan perdarahannya. Nah, kalau dia henti nafas jantung, apa yang kita lakukan? Kita lakukan tindakan, bila perlu kita lakukan CPR di dalam ambulan sepanjang perjalanan. Boleh berhenti nggak? Boleh. Lanjut boleh nggak? Boleh. Jadi untuk warga DKI Jakarta jangan takut, karena untuk pembiayaan ada pergubnya, ada aturannya. Di sini ada Pergub 209 tahun 2015. Silakan masyarakat, silakan buka, lihat di situ harganya berapa
ya. Tapi jangan takut juga untuk warga DKI Jakarta yang punya KTP DKI dan KK itu gratis. Dan walaupun orang luar datang ke Jakarta, ada kejadian kecelakaan atau kejadian luar biasa, ya, ataupun ada bom, terus bencana, semuanya kita free, gratis, ya. Kita lakukan tindakan dari tempat kejadian sampai ke rumah sakit, kita bawa itu gratis. Jadi jangan takut. Ambulans yang canggih tak akan berguna tanpa regu petugas medis yang bisa menggunakannya. Sehingga keampuhan dari ambulans tersebut berada di tim yang ada di dalamnya. Mari kita dengarkan kisah para petugas yang sudah memperjuangkan tenaganya untuk membantu masyarakat Jakarta. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lestari, petugas PK3D. Saya udah bekerja di sini selama 5 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paroki, biasa dipanggil Paroki. Saya sudah bekerja di PK3D kurang lebih 2,5 tahun. Nama saya Hari Harjito. Sudah kerja bersama PK3D atau HGD Dinkes dari tahun berapa? Dari tahun 1999. Halo, nama saya Hanidiah Mumpuni, operasional kru wilayah Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahdika Balga, saya operasional kru dari wilayah Jakarta Pusat. Dari tahun berapa bekerja? Saya dari tahun 2022. Dan Mbak? Sama. Koordinasi sama misalnya kerjasama dengan polisi dan Damkar. Biasanya ada kendala apa aja nih kalau misalnya kerjasama sama mereka? Untuk koordinasi biasanya untuk 3-3L atau kecelakaan lalu lintas, kita koordinasi bersama pihak kepolisian, terutama ini Polantas ya. Biasanya di saat kejadian itu Polantas langsung meluncur juga. Jadi biar memudahkan untuk koordinasi antara korban sama lawan tabrakannya, atau juga untuk memudahkan kita bawa ke rumah sakit yang terdekat. Itu biasanya koordinasi sama Polantasnya. Kalau damkar sih sebenarnya mudah ya, enak banget kalau misalnya koordinasi sama damkar. Paling kendalanya tuh kalau misalnya pos damkar di setiap kelurahan itu kan terbatas ya mobilnya. Paling kalau kita mau evakuasi pasien dengan berat badan 100 kilo lebih gitu, apalagi di lantai 2, biasanya kita nunggu lagi mereka ngambil unit yang lebih besar lagi. Paling itu sih lebih lama lagi aja. Saat menolong itu selalu sesuai harapan nggak? Kalau misalnya menolong emergency? Ada kalanya masyarakat itu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mungkin ada yang lebih memilih ke kayak alternatif, pengobatan alternatif, terus belum siap kadang dananya atau takut biaya, kadang seperti itu kalau masyarakat. Dalam bertugas itu sering ada kayak halangan umum nggak sih, kayak misalnya di jalan macet atau misalnya pernah dihalang-halangin orang untuk membantu? Halangannya ya pasti macet, salah satunya kayak misalnya kita bawa pasien dari rumah nih, kita sepunya on call dengan pasien gawat darurat. Nah kita kan harus buru-buru sampai ke rumah sakit. Nah salah satu halangannya di jalan ya macet. Tapi untuk dihalang-halangin enggak sih ya sejauh ini nggak ada ya, maksudnya kayak yang menghalangin misalnya sih sejauh ini nggak ada, cuman ya paling ada yang bantu kayak dari Gojek bukain jalan gitu. Kalau di kegawat daruratan suka ada pamali apa aja nih? Saya dengar di kedaruratan di US tuh, why is it so silent, terus tiba-tiba ada panggilan. Man, I gotta tell you, it's been pretty quiet today. Stop, wait, I'm fine. Engine 23, engine 151, engine 21. Kalau untuk pamali di PK3D ada banyak sih Bang. Pertama itu biasanya, kok nggak ada telepon ya hari ini? Itu biasanya menjadi kata-kata keramat juga. Nggak berselang lama pasti ada yang nelpon, kejadian-kejadian on call yang seru lah untuk dijalanin. Enggak sih. Karena justru pasien-pasien di DKI Jakarta ini banyak yang nggak kebagian ambulans kita sih, gitu. Nggak ada sih, nggak kayak gitu. Kita pasti setiap hari jalan, nggak. Maksudnya kita walaupun nggak ngomong kayak gitu, kita tetap jalan. Iya. Yang kedua biasanya ini sih, kalau kita kan biasanya setiap mau kelar akusan selalu bersihin ambulan kan. Nah biasanya kalau misalnya mau jam 7 malam itu tiba-tiba kita ngomong mau bersihin sekarang. Oh ya itu mah wajar aja, kayak misalnya kita operan lagi ngecek-ngecek tiba-tiba langsung ada telepon dari CCM itu hal yang wajar, bukan yang kayak pamali atau
ya kayak gitu-gitu enggak sih. Oke, makasih ya. Oke. Ada pengalaman lucu gitu misalnya waktu penanganan? Paling kayak terakhir kemarin bawa pasien kecelakaan lalu lintas kan. Dia nggak tahu kronologis jatuhnya kayak gimana, di mobil dia cuma, "Mbak, ini saya mimpi nggak sih? Coba tepok-tepok saya, Mbak." Dia paling kayak gitu sih lucunya. Iya, tapi itu maksudnya korban yang masih sadar ya. Masih sadar ya, itu banyak. Selama saya berkegiatan bersama PK3D, saya kagum dengan kesiapan dan dedikasi para petugas. Dan saya sangat berterima kasih pada mereka untuk kesempatan berbagi cerita dan merekam penugasannya.